Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Bekti di sini. Kita sekarang akan belajar tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia di kelas 11 semester 1. Oke. Nah, dari gambar yang ada ini, apa yang bisa kalian lihat? Ya, betul sekali. Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dibatasi oleh lautan. Betul sekali. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. Di sini letak fisiografis Indonesia itu ada 5. Sebelumnya, apa itu letak fisiografis? Letak fisiografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Ya, dari kata fisiografis berarti fisiknya. Ya, di sini letak fisiografis Indonesia itu ada 5. Yang pertama ada letak astronomis. Kemudian yang kedua ada letak geografis. Yang ketiga ada letak geologis. Yang keempat di sini ada letak geomorfologis. Dan yang terakhir ada letak maritim. Oke, kita bahas satu persatu apa itu letak astronomis Indonesia. Perhatikan peta yang ada di situ, Nak. Ya. Letak astronomis itu adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Oke, perhatikan di situ peta yang ada di situ. Batas wilayah atau letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kemudian kalian perhatikan di peta situ. Untuk wilayah Indonesia yang paling utara, tadi berapa? 6 derajat lintang utara, itu terletak di Pulau W. Kemudian wilayah Indonesia yang paling selatan, berapa derajat? Ya, 11 derajat lintang selatan, itu terletak di Pulau Rote. Kemudian wilayah Indonesia yang paling barat, itu terletak di kota Sabang. Berapa? 95 derajat bujur timur. Dan yang terakhir, wilayah Indonesia yang paling timur itu terletak di kota Merauke. Berapa derajat? Ya, 141 derajat bujur timur. Betul. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, letak geografis. Apa itu sih letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Oke, jadi perhatikan di sini ada peta wilayah Indonesia, letak geografis Indonesia, kita lihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Oke, ada berada di mana wilayah Indonesia? Ya, betul, di antara 2 benua besar, yaitu benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Kemudian apa lagi? Ya, Indonesia diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, bisa tidak kalian menjelaskan letak geografis dari sekolah kalian? Oke, bisa ya pastinya ya. Jadi kalau letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi nanti kalian melihat
lokasi wilayah sekolah kalian itu kalian pandang dari wilayah sekitarnya. Beradanya di mana sih? Nah, itu yang disebut sebagai letak geografis. Oke, kemudian selanjutnya ada letak geologis. Nah, perhatikan ada peta di situ ya. Peta Regional Geology of Indonesia. Berarti peta geologi wilayah Indonesia. Di situ sudah ada di legendanya. Situ yang warna hijau-hijau segitiga itu adalah aktif vulkano. Artinya gunung berapi. Nah, letak geologis Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan satu lagi Sirkum Pasifik. Betul. Kemudian dilihat lagi, kita lihat di peta itu. Di situ wilayah Indonesia itu letaknya berada di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Betul sekali. Kemudian Indonesia juga berada pada 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan dangkalan betul. Kemudian selanjutnya letak geomorfologis. Nah, di situ ada gambar ya, Nak ya. Apa yang kamu lihat di situ? Oh, betul. Di situ ada sungai. Kemudian ada pegunungan, ada dataran rendah, ya, betul sekali. Jadi apa sih itu letak geomorfologis? Letak geomorfologis itu adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Oke, dari letak geomorfologis ini berpengaruh terhadap apa? Yang pertama, dia bisa berpengaruh terhadap perbedaan suhu. Perbedaan suhu dia bisa mempengaruhi jenis tanaman yang ada. Oke, kalian tahu kalau tanaman yang berada di daerah dataran rendah biasanya jenis tanamannya apa? Padi, jagung, tebu, ya, kelapa dan sebagainya. Oke. Karena apa? Karena dataran rendah biasanya umumnya itu suhunya lebih panas, betul. Kemudian pengaruh dari letak geomorfologis yang lainnya, dia menentukan kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Selanjutnya letak geografis juga dia bisa menentukan kepadatan penduduk. Nah, sekarang kalian perhatikan antara 2 gambar ini. Yang atas itu adalah geomorfologi pegunungan dan yang bawah itu adalah geomorfologi dataran rendah. Kalian perhatikan di situ, rumah-rumah lebih padat berada di daerah mana? Iya, betul. Berada di daerah dataran rendah, ya. Karena apa? Ya, yang pertama biasanya aksesibilitas di daerah dataran rendah itu dia lebih mudah, betul sekali. Kemudian fasilitas juga di dataran rendah dia lebih lengkap, betul. Kemudian selanjutnya letak maritim. Oke. Letak maritim itu adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautannya. Nah, perhatikan di situ, Nak. Di situ ada peta wilayah Indonesia yang kemudian dibatasi oleh lautan-lautan ya. Di situ di legendanya itu ada perbedaan warna garis-garisnya. Ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna
biru. Nah, di situ tuh beda-beda ya artinya untuk batas-batas letak maritim. Oke, kemudian manfaat dari posisi maritim Indonesia itu apa saja? Oke, yang pertama manfaatnya membuka peluang kegiatan perekonomian bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Kemudian manfaat selanjutnya, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Ya, di situ. Ada lagi yang bisa memberikan contoh manfaat dari posisi maritim di Indonesia? Selain tadi yang disebutkan? Ya, tadi diantaranya ya betul untuk jalur perdagangan ya, betul sekali, baik perdagangan nasional maupun internasional ya, betul sekali. Selanjutnya, batas dan luas teritorial Indonesia. Di situ Ibu sajikan peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Di sini untuk batas wilayah laut Indonesia itu ada 3 batasan ya. Yang pertama itu ada batas ZEE, zona ekonomi eksklusif. Kemudian ada batas landasan kontinen dan yang terakhir ada zona laut teritorial. Oke, kalau kalian perhatikan di sini Nak, untuk luas wilayah Indonesia itu wilayahnya lebih luas yang daratan atau yang lautnya? Ya, betul, lebih luas yang lautnya, hampir 3.300.000 kilometer persegi, sedangkan luas daratannya hanya 1,9 ribu sekian kilometer persegi ya. Oke, kemudian di sini untuk batas wilayah darat itu biasanya dengan menggunakan batas gunung, kemudian hutan, sungai, atau patok-patok wilayah dengan negara tetangga. Nah, sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi materi yang sudah Ibu berikan, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang pertama. Di sana kalian nanti tinggal mencocokkan saja untuk batas astronomis, itu letak astronomis itu yang mana? Oh, berarti yang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kemudian untuk yang batas geografis, batas geologis, batas geomorfologis, dan batas maritimnya kalian kerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.